warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi citra. Adapun nama kelompok 5 yaitu terdiri dari saya sendiri, Andi Nur Ramadhani, kemudian Nilam Sari, Usra, Nurfika Yanti, dan Ira. Adapun materi yang akan dibahas pada materi citra yaitu mengenai pengertian citra dalam perspektif penginderaan jauh. Kemudian yang kedua yaitu mengenai pengertian interpretasi citra. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai jenis-jenis resolusi citra. Yang keempat yaitu mengenai mengapa interpretasi citra dibutuhkan. Kemudian yang kelima yaitu mengenai rangkaian kegiatan interpretasi citra. Dan yang terakhir mengenai unsur-unsur interpretasi citra. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian citra dalam perspektif penginderaan jauh, yang dimana saya akan menjelaskan pengertian tersebut menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Sabins, yang dimana menurut Sabins citra penginderaan jauh adalah suatu data yang berupa gambar yang diperoleh dalam sistem penginderaan jauh. Sedangkan menurut Simonet dan kawan-kawan, citra dalam penginderaan jauh adalah suatu gambaran rekaman objek yang dihasilkan secara optik, elektrooptik, optik mekanik, atau elektronik. Dari penjelasan para ahli tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa citra dalam perspektif penginderaan jauh adalah suatu data yang berupa gambar yang direkam secara elektronik maupun dengan menggunakan sistem penginderaan jauh. Berikut ini adalah contoh gambaran dari citra dalam perspektif penginderaan jauh, yang dimana dari gambar tersebut dapat menggambarkan dari hasil pengertian yang telah dijelaskan tadi. Selanjutnya yaitu mengenai pengertian interpretasi citra. Interpretasi citra merupakan suatu perbuatan atau kegiatan mengkaji foto udara atau citra yang bertujuan untuk mengidentifikasi objek dan menilai arti dari objek tersebut. Berikut ini adalah contoh dari gambaran interpretasi citra, di mana gambar tersebut dapat menggambarkan pengertian interpretasi citra yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian ada jenis-jenis resolusi citra. Jenis-jenis resolusi citra terbagi atas 4 bagian. Yang pertama itu resolusi spasial, yang kedua resolusi spektral, yang ketiga resolusi temporal, dan yang terakhir yaitu resolusi radiometri. Yang dimana di sini resolusi spasial itu adalah suatu ukuran terkecil objek yang dapat direkam pada data digital maupun citra, yang dimana semakin kecil ukuran objek yang dapat direkam, maka semakin baik juga resolusi spasialnya. Begitu juga sebaliknya, apabila semakin besar ukuran objek yang dapat direkam menggunakan data digital maupun citra, maka semakin buruk juga resolusi
spasialnya. Jika kita melihat pada gambar tersebut, yang dimana gambar tersebut dapat menggambarkan penjelasan yang telah dijelaskan sebelumnya, yang dimana apabila semakin besar ukuran objek yang direkam, maka hasilnya akan buram. Terlihat pada gambar yang terakhir, yang dimana ukuran rekaman berukuran 80 x 80 meter, yang dimana hasilnya sangat buram. Begitupun juga sebaliknya, yang dimana semakin kecil ukuran objek yang direkam, maka hasilnya akan jernih, yang dapat dilihat pada gambaran 0,5 x 0,5 meter, yang dimana hasilnya menggambarkan sangat jernih. Yang dimana di dalam resolusi spasial terdapat beberapa jenis citra yang digunakan, yaitu yang pertama citra spot. Citra spot di sini memiliki resolusi spasial 10 sampai 20 meter. Dan berikut adalah gambaran hasil dari citra spot. Yang kedua yaitu ada citra Landsat TM, yang dimana citra Landsat TM di sini memiliki resolusi 30 meter. Hal ini menandakan bahwa resolusi spasial yang dimiliki oleh citra Landsat TM itu buruk karena ukuran objek yang dapat direkam berukuran besar. Berikut ini adalah contoh gambaran hasil dari citra Landsat TM. Yang ketiga yaitu citra ECONUS, yang dimana citra ECONUS di sini memiliki resolusi 1,5 meter. Hal ini menandakan bahwa resolusi spasial yang dimiliki oleh citra ECONUS baik karena ukuran yang dapat direkam berukuran kecil. Dan berikut adalah gambaran hasil dari citra ECONUS. Yang keempat yaitu citra Fitbit, yang dimana resolusi spasial terbesar dimiliki oleh citra tersebut berukuran 0,61 meter. Hal ini menandakan bahwa resolusi yang dimiliki oleh citra Fitbit sangat baik karena ukuran objek yang dapat direkam berukuran kecil. Dan berikut ini hasil gambar yang dihasilkan oleh citra Fitbit. Yang kelima di sini ada Formosat 2, yang dimana resolusi spasial Formosat 2 yaitu 2 meter. Hal ini menandakan resolusi spasial yang dimiliki oleh Formosat 2 cukup baik karena ukuran rekaman yang dihasilkan cukup berukuran kecil sehingga dapat dikatakan resolusi spasialnya baik. Dan berikut ini contoh hasil gambar dari Formosat 2. Kemudian yang terakhir yaitu hasil pengambilan gambar menggunakan drone. Dan berikut ini adalah hasil pengambilan gambar menggunakan drone. Berikut ini adalah contoh gambar pengambilan gambar menggunakan drone. Kemudian resolusi spektral. Resolusi spektral ialah suatu yang dapat diartikan sebagai dimensi dari panjang gelombang yang dimiliki oleh sensor. Pada tabel tersebut dijelaskan dari masing-masing panjang gelombang yang dimiliki sensor.
Jika kita melihat pada gelombang sensor atau resolusi spektralnya, apabila 0,45 sampai 0,52 maka akan biru tampak, dan jika 0,52 sampai 0,60 maka akan hijau tampak, dan begitu juga seterusnya. Dan berikut ini adalah gambar dari perbandingan jumlah gelombang yang telah dijelaskan pada tabel tersebut. Resolusi temporal. Resolusi temporal adalah kemampuan sensor dalam merekam ulang suatu objek yang sama, yang dimana semakin cepat sensor dalam merekam ulang objek yang sama, maka semakin baik juga resolusi temporalnya. Berikut ini adalah contoh gambar dari resolusi temporal, yang dimana pada gambar pertama yaitu perekaman dilakukan pada tahun 1976. Kemudian perekaman ulang pada objek yang sama dilakukan pada tahun 1989. Kemudian perekaman ulang pada objek yang sama dilakukan lagi pada tahun 2004. Berikut ini adalah beberapa jenis dari resolusi spektral, dan selengkapnya akan dijelaskan berikut ini. Berikut adalah resolusi temporal dari beberapa jenis satelit. Yang pertama itu Landsat, MSS, dan TM, yang dimana resolusi temporalnya yaitu 18 hari untuk generasi pertama dan 16 hari untuk generasi kedua. Hal ini menandakan bahwa resolusi temporal yang dimiliki oleh Landsat, MSS, dan TM semakin baik dari generasi ke generasi karena semakin cepat sensornya dalam merekam ulang objek yang sama. Jadi hal ini menandakan bahwa Landsat, MSS, dan TM semakin baik resolusi temporalnya dari generasi ke generasi. Berikut ini adalah gambaran dari satelit Landsat, MSS, dan TM. Yang kedua yaitu satelit GMS, yang dimana resolusi temporalnya 2 kali sehari. Hal ini menandakan bahwa resolusi temporal yang dimiliki oleh satelit GMS sangat baik karena kemampuan dari sensor yang dimiliki oleh satelit GMS sangat cepat dalam merekam ulang objek yang sama. Berikut ini adalah gambaran dari satelit GMS. Yang ketiga yaitu satelit IKONOS, yang dimana resolusi temporalnya 3 hari. Hal ini menandakan bahwa resolusi temporal yang dimiliki oleh satelit IKONOS baik karena kemampuan sensornya dalam merekam ulang objek yang sama relatif cepat. Berikut ini adalah gambaran dari satelit IKONOS. Yang keempat yaitu satelit SPOT, yang dimana resolusi temporalnya yaitu 26 hari. Hal ini menandakan bahwa resolusi temporal yang dimiliki oleh satelit SPOT relatif buruk karena kemampuan sensor dalam merekam ulang objek yang sama relatif lebih lama. Berikut ini adalah gambaran dari satelit SPOT. Kemudian yang kelima yaitu satelit Hubble, yang dimana resolusi temporalnya yaitu 3-7 hari. Hal ini menandakan bahwa
resolusi temporal yang dimiliki oleh satelit Quickbear termasuk baik. Berikut ini adalah gambaran dari satelit Quickbear. Yang keenam ada yaitu satelit OrbitView 3 yang dimana resolusi temporalnya yaitu 3 hari. Hal ini menandakan bahwa resolusi temporal yang dimiliki oleh satelit OrbitView 3 itu baik karena sensor dalam merekam objek yang sama terbilang cukup cepat sehingga dapat dikatakan bahwa resolusi temporalnya baik. Berikut ini adalah gambaran dari satelit OrbitView 3. Kemudian yang terakhir yaitu satelit Formosat 2 yang dimana resolusi temporalnya yaitu 1 hari. Sehingga dapat dikatakan bahwa resolusi temporalnya sangat baik karena sensor yang dimiliki dalam merekam ulang objek yang sama terbilang cukup cepat sehingga dapat dikatakan bahwa resolusi temporal yang dimilikinya baik. Berikut ini adalah gambaran dari satelit Formosat 2. Resolusi radiometrik. Resolusi radiometrik yaitu ukuran kemampuan sensor dalam merekam atau menyindra perbedaan terkecil suatu objek dengan objek yang lain. Kemudian resolusi radiometrik berhubungan dengan kekuatan sinyal, kondisi atmosfer, dan saluran spektral yang digunakan. Resolusi radiometrik merupakan range representasi atau kuantitasi data. Biasanya dipergunakan untuk format raster. Range dapat berupa 2 bit atau 0 sampai 1, 3 bit atau 0 sampai 3, 4 bit atau 0 sampai 15, 5 bit atau 0 sampai 31, 6 bit atau 0 sampai 63, dan begitu juga seterusnya. Berikut ini adalah contoh gambaran dari resolusi radiometri, yang dimana kedua gambar tersebut memiliki perbandingan. Pada gambar yang pertama memiliki range sebesar 2 bit, sedangkan pada gambar yang satunya memiliki range 8 bit.